Assalamualaikum sahabat beriman. Hari kiamat adalah peristiwa yang maha dahsyat, yakni hari yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas perintahnya ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Seketika itu bergetarlah seluruh alam semesta. Tiupan sangkakala merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari kiamat. Pada waktu malaikat Israfil meniup sangkakala, maka manusia di muka bumi akan mati saat mendengar tiupan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut atau hujan deras. Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia. Lalu sangkakala ditiupkan sekali lagi, serta seluruh manusia bangkit berdiri dalam keadaan menunggu. Lalu terdengarlah suara, "Wahai manusia, kemarilah kalian menghadap Tuhan kalian." Kumpullah mereka semua di tempat pemberhentian untuk memberikan pertanggungjawaban. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, berikut ulasan singkat mengenai 3 tahapan tiupan sangkakala. Namun sebelum lanjut, dukung Indra Syahrul Channel dengan cara menekan like dan menekan subscribe agar kami lebih semangat dalam menyiarkan konten-konten Islam selanjutnya. Terima kasih. Pertama, tiupan guncangan. Hal pertama yang mengetuk pendengaran penduduk dunia adalah nafkhatul faza atau tiupan kekagetan yang terhembus dari tiupan sangkakala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Surat An-Naml ayat 87. Tiupan yang pertama ini sangatlah panjang dan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah, yaitu para nabi dan para syuhada. Tiupan ini akan mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya, mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan sangat sehingga menjadi debu dan bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah secara luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan, bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahaya benda tersebut. Setelah itu, keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakan, yaitu hanya berupa kabut dan gas atau asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar dahsyat. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan ini, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya, dan gugurlah semua kandungan seluruh wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka semua tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya." Surat Al-Hajj ayat 1-2. 2. Tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini, matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan 4 malaikat pembawa arasy. Para malaikat pembawa arasy adalah berjumlah 4 malaikat. Maka apabila telah berdiri dari hari kiamat, bergabunglah mereka kepada 4 malaikat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiuplah sangkakala,
maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya Jibril, Israfil, dan para malaikat pembawa arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian, matilah malaikat maut, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perkasa, yang hidup dan tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Tidak ada yang menjawab satu makhluk pun, karena mereka sudah tiada. Allah menjawabnya sendiri dengan berkata, "Akulah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." 3. Tiupan kebangkitan. Makhluk pertama yang dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup trompet kebangkitan. Pada trompet sangkakala terdapat lubang-lubang yang banyak sesuai dengan jumlah roh atau nyawa semua makhluk. Maka Israfil pun meniupnya, dan terbanglah semua roh ke jasadnya masing-masing. Arwah kaum mukminin akan terbang dengan memancarkan nur atau cahaya, sedangkan arwah kaum kafir akan menimbulkan kegelapan. Kemudian Allah berkata, "Demi kebesaran dan keperkasaanku, semua roh harus benar-benar kembali kepada jasadnya yang dulunya ia huni di dunia." Dengan demikian, bersemayamlah setiap roh di jasadnya, dan di setiap jasadnya akan terbangun dari kuburnya masing-masing, sedangkan kepalanya masing-masing bergelimang tanah. Dan berkatalah orang-orang kafir, "Inilah adalah hari yang sulit." Sedangkan orang-orang mukmin berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami." Setelah mereka dibangkitkan kembali, kemudian para makhluk akan digiring ke padang mahsyar menuju alam akhirat. Sahabat beriman, semoga dengan mengisahkan riwayat hari kiamat ini, kita semua semakin mempertebal keimanan kita bahwa di suatu hari akan ada hari akhir, di mana semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.